Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ladzi rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah telah mana telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan, kenikmatan Islam, iman, dan juga ihsannya. Dan telah mengizinkan kita untuk bisa berkumpul kembali dalam kelas ini, kelas pendidikan agama Islam. Tak lupa juga selawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan tuntunannya, dengan sunnahnya kita tidak akan tersesat, karena pada hakikatnya bila mana kamu tidak akan tersesat bila kamu memegang dua perkara ini, yaitu apa? Ya, Al-Quran dan Sunnah. Baik, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Apakah baik saja, atau sedih, atau lagi males pengen main? Ya, pokoknya kita harus niatkan hati kita untuk senantiasa semangat mengikuti pembelajaran-pelajaran yang ada pada hari ini. Baik, di sini kita akan membahas tentang keharmonisan dalam sholat berjamaah. Tetapi sebelum kita membahas ke sana, kita akan mereview, mengulas sedikit materi-materi yang minggu lalu. Materi minggu lalu kita membahas apa? Ya, benar, tentang rukun iman. Rukun iman ada 6. Yang pertama ada iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab, yang keempat iman kepada Rasul, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan keenam iman kepada qadar dan qadar. Baik, ingat? Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan pada kesempatan kali ini, pada hari ini kita akan membahas salah satu rukun Islam yang 5. Ada apa saja? Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan naik haji. Dari kelima itu kita akan membahas yang kedua, yaitu sholat. Tapi tidak hanya sholat saja, kita akan membahas tentang bagaimana sholat ini menjadi sebuah hikmah dan pembelajaran di kehidupan kita sehari-hari. Maka tema hidup harmonis karena sholat berjamaah. Baik, mengapa sholat berjamaah ini menjadi sebuah keharmonisan yang terjadi dalam kehidupan kita? Karena sholat berjamaah ini bisa menemukan orang-orang yang dimana kita tidak sering ketemu di luar, tidak saling sapa menyapa, tetapi ketika saat kita dipertemukan pada saat azan, pada saat waktu sholat berjamaah, maka kita akan bertemu di sana dan berpapasan, saling sapa menyapa di sana. Jadi sholat berjamaah ini dapat menimbulkan rasa, dapat mengaitkan tali silaturahmi kita dengan orang-orang lain, umat muslim yang lain. Setelah kita mengetahui bahasanya sholat berjamaah ini dapat menumbuhkan rasa silaturahmi antar umat muslim, Bapak ingin menyampaikan beberapa ketentuan syarat sah sholat berjamaah. Ada beberapa ketentuan syarat sah sholat berjamaah. Yang pertama yaitu adanya imam dan juga adanya makmum. Mengapa demikian? Karena sholat berjamaah walaupun hanya berdua, tetapi bila mana ada imam dan ada makmum, maka itu bisa dikatakan sholat berjamaah. Dan yang kedua yaitu tempatnya itu bersamaan. Jadi antara imam dan juga makmum itu sholat dalam satu tempat, dan juga si makmum berniat untuk mengikuti gerakan-gerakan imam, karena bila mana makmum tidak mengikuti gerakan-gerakan imam, maka itu tidak sah sholatnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari syarat sah sholat berjamaah ini? Baik, kalau tidak ada, mari kita bahas ke poin selanjutnya. Ketika tadi sudah membahas tentang ketentuan sholat berjamaah, kita akan membahas tentang syarat menjadi imam. Syarat menjadi imam yaitu
tentunya Islam, balik, fasih, dan ilmunya banyak dibandingkan dengan makmumnya. Dan diutamakan orang yang lebih tua daripada makmumnya. Dan ada juga ketentuan makmum. Nah, ketentuan makmum ini yaitu seorang makmum harus mengikuti gerakan imam dan jangan sampai si makmum ini melebihi atau mempercepat gerakan sholatnya daripada imam. Jadi makmum ini harus mengikuti gerakan-gerakan imam. Terus bagaimana halnya dengan yang sholatnya itu terlambat? Karena sering terjadi bila mana kita di kesibukan sehari-hari, kita tidak bisa mengikuti takbiratul ihram bersama imam. Nah, hal ini disebut sebagai orang yang masbuk atau yang bisa dikatakan telat dalam mengikuti sholatnya. Ketika seseorang masbuk, tetapi dia masih bisa mengikuti sholat tanpa takbiratul ihram dan bisa membacakan surat Al-Fatihah walaupun hanya satu ayat, itu bisa dikatakan satu rakaat. Bila mana si imamnya itu belum ruku, karena apabila seorang makmum datang ketika seorang imam telah melakukan ruku dan sedang melakukan gerakan itu dalam, maka sholatnya itu tidak dihitung rakaatnya. Dan apa yang dilakukan pada saat setelah salam, maka makmum harus menambahkan satu rakaat, bila mana dia kurang satu rakaat dalam sholatnya. Gitu anak-anak. Dan setelah kita membahas tentang ketentuan-ketentuan dan bagaimana seorang imam, bagaimana seorang makmum dalam sholat berjamaah, pasti ada halangan-halangan yang bisa kita diperbolehkan untuk tidak sholat berjamaah. Yaitu apabila yang pertama, apabila terjadi hujan besar yang dimana kita tidak bisa keluar rumah dan tidak bisa melangkahkan kaki kita ke masjid. Yang kedua, bila mana kita sedang sakit dan kita tidak kuat untuk melangkahkan kita ke masjid. Dan juga bila mana ada bahaya di luar sana dan tidak memungkinkan kita untuk bisa sholat berjamaah di masjid, maka diperbolehkan untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Itu beberapa ketentuan ataupun halangan-halangan yang dimana sholat berjamaah ini dilakukan. Karena pada hakikatnya sholat berjamaah ini lebih baik dilakukan daripada sholat munfarid. Karena Rasulullah SAW pernah berkata, sholat munfarid itu pahalanya 1, sedangkan orang yang sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat. Masya Allah. Jadi betapa pentingnya sholat berjamaah dibandingkan dengan sholat munfarid. Baik, mungkin gitu aja tentang bagaimana sholat berjamaah ini bisa melatih kita untuk kita bisa terus disiplin, terus menekankan egois, dan juga mempererat tali silaturahmi dengan orang lain. Masya Allah. Jadi pada intinya pertemuan pada kali ini yaitu sholat berjamaah adalah salah satu cara umat muslim untuk bisa bersatu. Jadi sholat berjamaah ini salah satu keharmonisan dalam kehidupan. Mungkin itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Baik, sudah ada. Sebelum Bapak menutup pembelajaran kali ini, ada beberapa soal-soal pertanyaan-pertanyaan yang berada di AKF, ada di modul di halaman 100 kalau nggak salah. Nah, nanti anak kalian semua mengerjakan dan di minggu selanjutnya Bapak mengecek tugas-tugas kalian tersebut. Mungkin begitu saja. Kalau misalkan tidak ada yang mau ditanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.